Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupan antum semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya, karunia-Nya kepada diri kita semua sehingga kita dapat duduk hadir pada kajian rutin kita, kajian online kita, yang hari ini insyaallah taala kita akan bahas tentang Kitabul Jami', hadis-hadis yang berbicara tentang adab, akhlak, doa dan juga zikir yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan hari ini insyaallah taala kita akan memasuki hadis ke-6, itu tentang adab makan di sini. Yang menarik hadis ini, subhanallah. Sebagian orang menolak hadis ini karena perasaannya. Padahal ternyata hadis ini hadis yang sahih muttafaqun alaih, dan nanti kita akan jelaskan insyaallah. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita baca hadisnya. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qal, dari Ibnu Abbas, ini Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Keduanya berarti anak dan ayah dua-duanya sahabat Nabi. Qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman." Jika salah seorang di antara kalian makan, fala yamsah yadahu hatta yalqa'aha au yulqi au yul subhanallah hatta yal'aqaha au yul'iqaha. Jika salah seorang di antara kalian makan, maka janganlah ia mengusap tangannya, itu membersihkan tangannya, sebelum ia menjilatnya atau dijilatkan oleh orang lain, atau yang lain yang menjilatnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan muttafaqun alaih. Yang pertama, kita akan bahas tentang Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu secara singkat. Abdullah bin Abbas kita tahu bersama anak dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib termasuk paman Nabi yang mendapatkan hidayah Islam. Karena ada paman Nabi yang nggak masuk Islam, Abu Lahab, betul ya, bahkan membenci Nabi luar biasa. Ada paman Nabi yang masuk dalam Islam, Hamzah dan juga Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Dan ada paman Nabi yang membantu Nabi tapi nggak masuk Islam, Abu Talib. Nah, Al-Abbas bin Abdul Muttalib itu paman Nabi yang masuk ke dalam Islam, membantu dakwah Nabi luar biasa, masya Allah. Salah satu anak Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang jadi ulama besar kaum muslimin adalah Abdullah bin Abbas, terkenalnya Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas adalah seorang yang didoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia tentang agama ini dan ajarkan dia tentang tafsir Al-Qur'an. Dan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikabulkan oleh Allah. Karena itu Ibnu Abbas menjadi ulama luar biasa, masya Allah ilmunya. Tidaklah ada satu ayat Al-Quranul Karim kecuali Ibnu Abbas tahu tuh apa makna ayat itu, kenapa diturunkan ayat itu, di mana diturunkannya, dan seterusnya. Subhanallah. Sampai-sampai para ulama memberikan julukan kepada Ibnu Abbas yang paling terkenal dua. Baik, dari banyak julukan yang paling terkenal dua. Yang pertama adalah Al-Bahr, lautan. Maksudnya apa? Lautan ilmu yang sangat luar biasa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lautan ilmu luar biasa. Tidak ada satu ayat Al-Quran, bayangkan, kecuali Ibnu Abbas tahu apa maknanya, di mana diturunkan, kenapa diturunkan, asbabun nuzulnya, dan seterusnya. Bayangkan, luar biasa. Makanya disebut Al-Bahr. Lautan, itu lautan ilmu yang sangat luar biasa Ibnu Abbas, masya Allah.
Kemudian yang kedua, di antara julukan yang paling terkenal Al-Hibr atau Hibrul Ummah. Al-Hibr itu artinya tinta. Hibrul Ummah itu artinya tintanya umat ini. Itu saking ilmunya luar biasa dan juga memberikan manfaat dan jasa besar kepada kaum muslimin, maka dinamakan Al-Hibr atau Hibrul Ummah. Subhanallah, tinta atau tintanya umat Islam ini. Saking ilmunya yang luar biasa mendalam dan luas dan memberikan manfaat kepada manusia luar biasa pun. Maka disebut al-hibr atau hibrul ummah. Tinta atau tintanya umat ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa, Masya Allah ya. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini secara singkat saja kita sebutkan. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang insyaallah taala kita akan bahas ini yang berbicara tentang hadis yang berbicara tentang apa? Adab makan. Faedah yang pertama, di dalam hadis ini disebutkan oleh para ulama menghabiskan makanan sampai bersih. Keharusan untuk menghabiskan makanan sampai bersih. Keharusan untuk menghabiskan makanan sampai bersih. Jadi hadis ini mengajarkan adab makan yang sangat penting. Hendaklah setiap muslim dan muslimah berusaha dengan sekuat tenaganya menghabiskan makanannya hingga bersih tidak tersisa. Hingga bersih tidak tersisa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di sini, "Idza akala ahadukum ta'aman, fala yamsah yadahu." Apabila salah seorang di antara kalian itu makan, maka janganlah dia mengusap tangannya terlebih dahulu. Jangan dibersihkan tangannya. Kalau dia makan pakai tangan, jangan tiba-tiba dibersihkan tangannya. Sampai apa? Hatta yal'aqaha au yul'iqaha. Sampai dia menjilat jari-jarinya tangan itu atau dijilatkan kepada orang lain. Nanti kita jelaskan. Yang pertama, yaitu seorang muslim itu berusaha untuk menghabiskan makanannya sampai bersih, tidak tersisa, subhanallah. Berusaha semaksimal mungkin, jelas. Berusaha semaksimal mungkin, kalau bahasa Indonesia apa? Supaya tidak mubazir, betul ya? Supaya tidak mubazir. Nah, kata-kata mubazir atau tabzir biasa diartikan boros, betul ya? Atau membuang-buang makanan biasanya. Walaupun sebenarnya yang lebih tepat tentang perkara ini sebenarnya lebih tepatnya israf. Lebih tepatnya apa? Israf. Nanti di kitab ini juga ada tentang pembahasan israf atau saraf dan tabzir atau mubazir. Israf atau saraf, kemudian tabzir atau mubazir. Apa perbedaan di antara keduanya? Nanti kita sebutkan sedikit saja ini, karena nanti di hadis selanjutnya itu ada masalah ini. Ikhwatul iman rahimani rahimakumullah. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Dalam surat Al-A'raf ayat 31. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian, tapi jangan israf. Nah, jangan berlebihan di sini. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menyukai orang-orang yang israf, orang-orang yang berlebih-lebihan. Lihat, Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam ayat ini silakan kalian makan, silakan kalian minum selama makanan dan minum itu halal, silakan. Tapi kata Allah, wala tusrifu, jangan kalian berlebihan. Nah, makanya kalau orang ngambil makanan banyak luar biasa dia nggak habiskan, sebenarnya secara syar'inya lebih tepatnya itu orang itu israf. Orang itu apa? Israf, berlebih-lebihan. Tapi di bahasa Indonesia kata-kata ini biasa diganti dengan mubazir, betul ya? Kata-kata tabzir atau mubazir itu sebenarnya lebih pas menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya dalam sesuatu yang diharamkan Allah. Nah, menggunakan kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya itu untuk sesuatu yang haram. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Dalam surat Al-Isra ayat 27 itu, sesungguhnya mubadzir, para pemboros juga itu diartikan pemboros juga mungkin ya. Para tabzir, para pemboros itu tuh
Kanu ikhwana syayatin. Mereka adalah saudara-saudaranya syaitan. Para ulama mengatakan ini adalah orang-orang yang menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya untuk sesuatu yang diharamkan Allah. Contoh, Allah berikan harta kepadanya, digunakan untuk beli khamar. Itu mubadzir, itu tabdzir. Digunakan kenikmatan harta ini dengan dalam sesuatu yang haram, kan gitu ya. Itu tabdzir atau mubadzir. Kemudian seseorang Allah berikan kenikmatan bagi dirinya, apapun itu, badan dan seterusnya, digunakan untuk sesuatu yang haram. Itu lebih tepatnya dikatakan tabdzir atau mubadzir. Tapi sudah jadi bahasa Indonesia, mungkin kalau orang makan nggak habis bisa dikatakan apa? Mubazir atau mubajir. Walaupun yang Allah alam ini yang lebih tepat ya, kata-kata israf, berlebih-lebihan. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Nah, yang pertama ini Islam itu memerintahkan kita tidak boleh israf, tidak boleh tabdzir dalam segala hal. Dalam segala hal, bukan hanya dalam makanan, dalam segala hal. Salah satunya dalam masalah makanan. Ketika seseorang ingin makan, maka jangan dia lapar mata, betul ya? Ngambil banyak, sebanyak-banyak di luar biasa, nggak habis. Nggak habis. Itu sayang banget, luar biasa. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh diri kita ini nih, salah satunya. Nah, jangan kalian bersihkan tangan kalian sebelum kalian menjilati tangan kalian atau dijilatkan kepada orang lain. Berarti itu menunjukkan habis benar-benar luar biasa. Habis makanannya, Masya Allah itu. Habis makanannya, Masya Allah. Nah, nanti kita akan sebutkan juga di antara adab-adab makan. Adab-adab dalam makan. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini pula kata para ulama, menunjukkan diwajibkan seorang muslim dan muslimah untuk mensyukuri kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka. Syukur nikmat. Mensyukuri nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada mereka. Ini penting banget, luar biasa, ikhwan. Salah satu bentuk tanda bersyukur kita, kita habiskan makanan itu tanpa sisa. Itu bersyukur deh, ikhwan. Kita habiskan makanan itu tanpa sisa. Karena subhanallah, ternyata disitulah nanti banyak keberkahan-keberkahan yang akan timbul, luar biasa. Nanti kita akan sebutkan hadisnya. Tapi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk mensyukuri segala kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Salah satunya nikmat makanan. Salah satu cara mensyukuri nikmat makanan tersebut bukan hanya mengucapkan alhamdulillah selesai dia makan. Betul, itu termasuk. Tapi salah satunya menghabiskan makanan itu tanpa sisa. Bahkan yang di tangan sekalipun diperintahkan untuk dijilat oleh Nabi SAW. Allahu Akbar. Ini Islam mengajarkan. Makanya di dalam Kitabul Jami ini, ikhwan, akan disebutkan hadis-hadis yang mungkin kita lihat sepele, tapi luar biasa. Dari situlah kita lihat bagaimana sempurnanya agama Islam ini. Mengajarkan hal yang mungkin dilihat sepele, tapi banyak dari manusia nggak tahu. Mengajarkan sesuatu yang sepele, tapi padahal ternyata itu menunjukkan kesempurnaan agama Islam yang luar biasa, Masya Allah. Salah satunya ini, makan, diatur oleh Islam. Supaya orang tersebut tetap mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, supaya orang tersebut tidak boros, supaya orang tersebut tidak berlebihan, supaya orang tersebut tidak israf, tidak tabdzir, kan gitu ya. Sampai diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjilat makanan yang masih ada sisa di tangannya. Ini syukur ya, kawan. Ini bersyukur kepada Allah. Ini bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tanda rasa syukur kita salah satunya, Masya Allah. Kemudian ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah pula yang disebutkan dalam hadis ini kata para ulama, adanya keberkahan makanan. Adanya keberkahan makanan, subhanallah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini lebih luar biasa lagi hadis ini, ikhwan. Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha. Jika makanan kalian itu terjatuh, maka ambillah. Jatuh, kita lihat tempat bersih. Bukan jatuh di kotoran hewan misalnya, jelas itu nggak diambil sudah. Tapi jatuh misalnya di zaman sekarang di ubin, kita lihat bersih, ambil kata Nabi. Falyakhudha, ambil itu.
falyumit ma kana biha min adza wal yakulha. Hendaklah dibersihkan makanan tersebut dari kotoran yang menempel padanya, kemudian makanlah. Allahu akbar. Makanan jatuh nih, Juan. Ayam kita jatuh, betul ya? Jatuh di lantai. Kebanyakan dari kita ngomong apa? Belum 5 menit kan gitu. Ternyata bukan masalah belum 5 menit, ternyata di antara sunnah Nabi SAW ngambil makanan itu. Selama memang tadi saya katakan jatuhnya bukan di kotoran jelas kan gitu. Kalau jatuh tadi di ubin, di karpet, secara zahir bersih kan gitu ya. Jangan bicara nanti ada kuman Pak Ustadz yang nggak kelihatan. Nah, itu nggak ketemu situ. Rasul mengatakan apa? Bersihkan makanan tersebut dari kotoran yang menempel, makan. Bayangkan, ini menunjukkan tadi saya katakan tuh, benar-benar mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya, tidak menyisakan sedikit pun dari makanan. Wala yada'ha lisyaitan. Jangan sekali-sekali ia tinggalkan makanan tersebut untuk syaitan. Allahu akbar. Wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ahu. Dan juga janganlah ia membersihkan tangannya setelah makan dengan mindil. Mindil itu sapu tangan atau kemudian tisu kan gitu. Jangan dia bersihkan dulu tangannya setelah makan dengan sapu tangan atau tisu hingga dia menjilatnya jari-jarinya, hingga dia menjilat jari-jarinya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-barakah. Karena ia tidak tahu bagian mana dari makanan itu yang terdapat keberkahannya. Haji, luar biasa. Dia nggak tahu nih, dari satu piring makanan yang dia makan, dia nggak tahu keberkahan itu ternyata Allah turunkan di mana, Allah kasih di mana. Bisa jadi dari nasi, butiran nasi yang terakhir yang dia jilati di tangannya. Allahu akbar. Allahu akbar. Luar biasa ya, Masya Allah. Di zaman Nabi SAW kita tuh bersama, bahwa itu biasanya tanah atau pasir, betul ya? Tapi Rasul masih menyuruh seseorang untuk membersihkan tadi. Bersihkan pasirnya atau tanah itu, makan. Apalagi kita yang zaman sekarang tadi, saya katakan, ubin, karpet, dan seterusnya. Lebih pantas lagi untuk kita bersihkan dan kita makan, jelas. Sekali lagi, yang seperti ini, Ikhwan, ini nggak bisa pakai perasaan nih. Nggak bisa pakai hawa nafsu. Kalau orang misal tipikalnya was-was, nggak mau makan pasti itu. Nggak mau nggak mau dia praktekkan hadis Nabi ini tuh. Oh, jatuh tuh kuman banyak kalaupun nggak kelihatan dan seterusnya. Rasul katakan itu, subhanallah. Perhatikan baik-baik. Dan ini bukan menunjukkan Islam itu agama yang jorok, salah besar. Bahkan sebaliknya, Islam itu agama yang sempurna luar biasa. Tidaklah seseorang makan kecuali dia harus menghabiskan makanannya sesuai dengan kemampuan. Kita ngambil sesuai dengan porsinya, habiskan benar-benar hatta satu butir nasi jangan sampai ada dalam piringnya tersebut. Subhanallah. Ini adab yang mulia, ikhwan. Ini adab yang mulia luar biasa. Salah satu bentuk rasa syukur kita, penghargaan terhadap nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita berupa makanan ini. Jelas. Luar biasa, Masya Allah. Allahu Akbar. Bagaimana kalau kita makan pakai sendok atau garpu, Pak Ustadz? Nah, sendok di garpunya jilat, betul. Bukan nggak boleh, boleh silakan makan pakai sendok, garpu, pakai pisau, kalau stick mungkin seterusnya. Makan yang sisa-sisa di sendoknya atau di garpunya tersebut. Rasul mengatakan di hadis yang saya bacakan tadi, fi ayyi fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-barakah. Karena ia tidak tahu di bagian mana makanannya itu terdapat keberkahan. Dalam riwayat lain disebutkan, innakum la tadruna fi ayyihi al-barakah. Karena sesungguhnya kalian tidak tahu di bagian mana makanan tersebut ada keberkahannya. Bisa jadi saya katakan tadi apa? Allah Azza wa Jalla meletakkan keberkahan makanan tadi di suapan awal, di suapan pertengahan, di suapan terakhir, atau di tadi saya katakan butiran-butiran terakhir nasi mungkin ada di tangannya. Allahu Akbar. Maka Nabi SAW memerintahkan kita untuk menjilati sisa makanan yang ada di tangan kita. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha." Apabila salah seorang di antara kalian makan, jangan kalian bersihkan tangannya sampai dia menjilat tangannya tersebut. Dia jilat tangannya sampai bersih. Ini bersih, piringnya bersih, ini bersih, baru kemudian dicuci. Au yul'iqaha. Nah, ini menarik.
atau dia jilatkan kepada orang lain. Sebagian orang ketika baca hadis ini mungkin apa? Waduh, ini Islam kok agama yang jorok nih, aneh nih. Betul ya? Kok adabnya begitu? Kalau menjilat tangan diri sendiri mungkin oke lah, betul ya? Sebagian orang, walaupun sebagian orang juga tetap nggak mau jilat karena tadi mikir macam-macam. Ikhwan, semua yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya pasti terdapat hikmah di dalamnya. Kita tahu hikmahnya atau kita tidak tahu hikmahnya. Masukkan itu dalam pikiran dan hati kita. Ikhwan. Ini penting nih. Kalau kita melihat sesuatu yang kok begini ya, kok begini ya, lihat penjelasan ulama tentang masalah ini. Lihat penjelasan ulama, baca syarahnya. Jangan pakai otak kita masing-masing, jangan pakai hawa nafsu kita, jangan pakai perasaan kita. Ini penting nih, ikhwan. Jadi bersikap kepada dalil bukan kritis. Maksudnya kritis sama, kenapa Allah begini? Kenapa? Allah nggak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Rasulullah SAW ketika menyebutkan sesuatu pasti ada hikmah di dalamnya. Pasti, bukan insya Allah. Pasti, subhanallah. Atau dia jilatkan kepada orang lain. Allahu Akbar. Nah, ini perhatikan baik-baik, ikhwan. Apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya, kewajiban dari kita untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya, kita wajib meyakini dalam diri kita, pasti di dalamnya terdapat hikmah yang luar biasa besar dan banyaknya. Walaupun kita nggak tahu hikmahnya. Apapun itu. Selama dalil sahih. Perhatikan. Selama dalilnya apa? Sahih. Kan gitu. Salah satunya hadis ini. Salah satunya hadis ini. Jadi jangan pernah ada pikiran-pikiran macam-macam terbesit di benak kita nih. Kok begini ya? Kenapa begini ya? Oh, ya. Kalau ada pikiran seperti itu, pikiran kita yang salah. Dalil nggak mungkin salah. Dalil nggak mungkin salah. Perhatikan baik-baik ini, kawan. Ini cara bermuamalah dengan dalil harus seperti ini. Nggak boleh kemudian kita menempatkan dalil ini seakan-akan manusia yang kita bisa kritik. Nggak bisa. Allah dan Rasul yang menyebutkan itu jelas. Allah wa ati'ar Rasul. Ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kepada ulil amri di antara kalian. Lihat. Allah mengulang kata-kata ati'u di Rasul, tapi tidak mengulang kata-kata ati'u di ulil amr. Karena ketaatan kepada Allah dan Rasul sifatnya mutlak. Nggak ada cerita tawar-menawar itu nggak ada. Ternyata di sini Bukhari Muslim lah di sini. Nah, pertanyaannya apa maknanya? Kata-kata Nabi awyul'iqaha atau dia jilatkan kepada orang lain. Kata para ulama, sunnah ini dapat dilakukan oleh pasangan suami istri. Nah, salah satunya. Untuk apa ini? Jelas untuk menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang. Hilang nih pasti nih. Saya katakan ini hilang nih, betul ya? Oh benar juga Pak Ustadz ya. Kalau suami istri suap-suapan, kemudian apa? Sudah mau habis, kemudian masing-masing saling menjilat dari apa? Tangannya. Insya Allah Ta'ala nggak ada hilang tuh. Perasaan jorok lah, aneh lah. Oh suami istri jelas, betul ya? Jadi sunnah ini kata para ulama, yang pertama itu bisa dilakukan bagi pasangan suami istri. Ini yang saya katakan tadi, pentingnya seseorang membaca syarah, membaca penjelasan ulama dari hadis tersebut. Apa penjelasan ulama? Kemudian yang kedua, di antara sunnah ini bisa dilakukan apa? Orang tua dengan anak-anaknya, terutama anak kecil. Saya yakin para ibu nih, insya Allah Ta'ala, pernah melakukan itu sama anaknya. Betul ya? Anaknya makan misal, baru belajar makan, wah kacau balau, dijilat tangan anaknya itu. Gak ada cerita jorok, ya mungkin sebagian ibu adalah. Tapi insya Allah alal aghlab, kebanyakan mayoritas, gak ada jorok sama sekali itu. Dijilat tangannya anaknya tersebut yang masih kecil, betul ya? Allahu Akbar. Saya lagi menunjukkan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Baik itu pasangan suami istri atau orang tua kepada anaknya. Nah, ternyata perbuatan ini perbuatan menyuburkan benih-benih cinta kasih sayang di antara mereka. Ini adab yang mulia dalam Islam. Ini adab yang mulia dalam apa? Dalam Islam. Berarti ini yang saya katakan tadi. Semua apapun yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita atau larang dalam diri kita, pasti di dalamnya terdapat hikmah. Pasti, bukan insya Allah. Kita tahu hikmahnya atau kita tidak mengetahui hikmahnya tersebut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suami istri misal, ketika makan dia sepiring berdua, Masya Allah. Itu menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang, saling suap-suapi, kemudian apa? Saling menjilat tangannya dan seterusnya. Orang tua begitu juga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walaupun kata para ulama, sunnah menjilat jari ini tidak sampai derajat wajib dari pendapat yang lebih rajih, betul. Hukumnya sunnah menurut jumhur ulama. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan wajib, tapi Allah alam bisawab, pendapat yang lebih rajih itu hukumnya sunnah.
Untuk hukumnya apa? Sunnah. Tapi bukan berarti itu sunnah. Oh ya udah sunnah doang kok kita tinggalkanlah. Salah. Ketika kita melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hukumnya sunnah, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan berbagai macam keutamaan dalam hidup kita. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an terdahulu melakukan amalan tersebut. Kenapa? Karena ini amalan sunnah. Orang zaman sekarang meninggalkan amalan tersebut dengan dalih kan cuma sunnah. Itu kan beda banget, luar biasa sayang banget. Ketika kita menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti di dalamnya penuh dengan keberkahan. Salah satunya keberkahan makanan, rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Taala, dan seterusnya. Kemudian juga dalam hadis ini, ikhwan, ternyata mengandung keutamaan mengajarkan ketawaduan. Mengajarkan apa? Ketawaduan, tawadhu. Ketika kita menjilat tangan kita tuh, atau mungkin tadi saya katakan pasangan suami istri, orang tua kepada anak itu menjilat tangan orang lain dari pasangan hidupnya atau anaknya, itu mengajarkan tawadhu. Karena orang yang angkuh tidak akan mau menjilat jarinya sendiri depan orang. Betul nggak, Pak? Nggak mau tuh biasanya. Orang yang angkuh, oh, siapa? Ini luar biasa lagi ini. Padahal apa? Ini sunnah Nabi SAW. Mau orang ngomong apa nggak ada urusan. Ini mengajarkan tawadhu luar biasa. Nabi SAW mengatakan apa? Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang itu tawadhu lillah, karena Allah dia tawadhu, bukan karena manusia, tapi karena Allah. Kecuali Allah Azza wa Jalla akan angkat dirinya. Allah Azza wa Jalla akan muliakan dirinya. Berarti mengajarkan diri kita salah satunya hikmahnya apa? Mengajarkan ketawaduan, kerendahan hati ketika kita menjilat tangan kita sendiri. Allahu Akbar. Hadis ini pula kata para ulama mengajarkan pada diri kita untuk tidak membuang sesuatu dengan sia-sia. Islam mengajarkan diri kita untuk tidak membuang sesuatu dengan sia-sia. Kalau memang itu bisa, masih kita bisa manfaatkan, lakukan itu. Salah satu tadi, dalam apa? Tangan kita masih ada sisa-sisa butiran nasi dan seterusnya mungkin. Lauknya mungkin menempel. Ada sesuatu yang memang tidak bisa kita tidak buang dengan sia-sia, lakukan itu, subhanallah. Jika orang menjalankan ini dengan niat untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW dapat pahala loh. Dapat pahala, bayangkan. Ini bedanya orang yang berilmu ketika menjalankan sesuatu dengan orang yang tidak berilmu. Dengan menjilat tangannya saja setelah makan, dia bisa dapatkan ilmu. Nah, kan orang yang berilmu dari minum saja, dari makan saja bisa beda sama orang yang nggak berilmu. Nanti kita sebutkan di antara adab-adab makan. Dari adab makan saja, 1, 2, 3, 4, 5. Dengan adab-adab makan yang dia lakukan itu, dia niatkan ini, hidupkan sunnah Nabi SAW, pahala semua isinya. Salah satunya nih, menjilat jari. Ketika selesai makan, bisa dapat pahala karena menghidupkan sunnah Nabi SAW. Dia niatkan itu. Nah, ini sekali lagi saya katakan ini bantahan bagi orang-orang yang menganggap bahwa perbuatan ini menjijikan, jorok, dan seterusnya. Karena Nabi SAW tidak akan pernah mungkin memerintahkan sesuatu yang memudaratkan umat, yang mungkin. Nah, ikhwatul iman, rahimani rahimakumullah. Sekarang kita akan sebutkan beberapa adab makan. Nah, selain tadi ya, beberapa adab makan. Ada banyak luar biasa. Beberapa adab makan. Yang pertama, adab makan, adab sebelum makan. Jadi kita bagi 3 nih, kawan. Adab sebelum makan, adab ketika makan, adab setelah makan. Yang pertama, adab sebelum makan. Yang pertama, adab yang pertama sebelum makan. Adab yang pertama sebelum makan. Apa itu? Memilih makanan yang halal. Ini jelas. Jangan pernah dia memakan sesuatu yang haram. Memastikan makanan tersebut makanan yang halal. Ini hati-hati nih, zaman sekarang, Allahu Akbar. Orang yang jauh dari kata-kata takwa, berapa banyak kita lihat tersebar memakai sesuatu yang haram. Angciu misalnya, arak masak yang di nasi goreng mungkin, betul ya? Atau di mie goreng ini, atau mungkin mirin, betul ya? Khamr itu nggak boleh, subhanallah. Pastikan benar-benar itu luar biasa. Nah, zaman sekarang banyak orang yang penting laku. Rum misalnya di kue-kue tart, betul ya?
Jangan ini, subhanallah ikhwan. Jangan. Masih banyak makanan yang halal. Ngapain pilih makanan-makanan seperti itu? Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-172, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Ini rizki yang halal, yang baik. Makan. Ini adab pertama sebelum makan. Memilih makanan dan minuman yang halal. Jelas, jangan yang haram. Yang kedua, adab yang kedua, ini penting nih. Ini bedanya orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Meniatkan. Nah, dia meniatkan tujuan makan dan minum untuk menguatkan badan agar bisa melakukan ibadah. Pahala ini, ikhwan. Meniatkan tujuan dalam makan dan minum untuk menguatkan badan agar dapat melakukan ibadah kepada Allah. Diniatkan itu, saya makan ini, saya minum ini, agar Allah Azza wa Jalla kuatkan badan saya bisa ibadah kepada Allah setelah ini. Wallahu akbar. Dengan niat seperti ini dapatkan pahala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung niat dan akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan. Allahu akbar. Niatkan itu, ikhwan. Kullul mubahat ma'an nawaya salihat takunu ibadat. Setiap perkara-perkara yang mubah. Mubah itu hukumnya boleh makan, minum, olahraga, kerja. Mubah. Tapi dimasukkan niat yang saleh, niat yang baik, maka itu akan bernilai ibadah dalam pandangan Allah. Bernilai pahala, bayangkan. Makan bisa dapat pahala dengan syarat orang itu berilmu. Ini bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nah, niatkan dalam hati kita tujuan kita makan untuk menguatkan badan kita, memberikan hak bagi badan kita agar dapat melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dapat pahala itu, ikhwan. Dapat pahala luar biasa. Yang ketiga, mencuci kedua tangan atau mencuci kalau mau pakai dua misalnya mencuci kedua tangan, mencuci tangan sebelum makan. Mencuci apa? Tangan sebelum makan. Islam tidak mengajarkan kotor, betul ya? Ya, Islam mengajarkan kebersihan. Mencuci tangan sebelum makan. Kemudian, nah ini mungkin ini jarang kita lakukan nih kan. Padahal ternyata kalau apa kita umroh, kita haji datang ke Madinah, Mekah, ini biasanya akan ada di restoran-restoran sana, restoran Arab. Bahkan mungkin di Indonesia ini restoran Arab dikasih sufroh namanya. Sufroh itu alas yang biasa dipakai untuk meletakkan makanan. Maksudnya apa? Adab yang keempat ini disebutkan oleh sebagian ulama sebelum makan, meletakkan hidangan makanan pada sufroh. Biasanya kita dikasih nampan besar, betul ya? Kalau makan-makan Arab nih. Terus dikasih sufroh. Sufroh itu yang plastik di bawahnya, betul ya kalau zaman sekarang. Nah, itu meletakkan ditaruh di situ jadi. Ditaruh di situ semua. Jadi meletakkan hidangan makanan pada sufroh yang digelar itu tuh. Di atas lantai berarti. Maksudnya bukan lantai ini, di atas sufroh maksudnya. Bukan di atas meja makan ternyata. Subhanallah. Bukan di atas meja makan. Dan ini sekali lagi mengajarkan ketawaduan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, disebutkan Anas bin Malik, ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala fi sukrujah wala fi sukurrujah. Sukurrujah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan di atas meja makan dan tidak pula di atas sukurrujah. Apa itu sukurrujah? Disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Syekh Muhammad Nasruddin Albani menyebutkan pengertian sukurrujah itu piring yang kecil yang biasa dipakai untuk menempatkan makanan yang sedikit. Seperti lalap, selada misalnya, kan gitu. Itu sukurrujah. Jadi Rasulullah SAW nggak pernah makan di atas meja makan dan nggak pernah dimakan di atas di sukurrujah, piring yang kecil tadi itu, yang biasa dipakai untuk menempatkan makanan yang sedikit seperti lalap, selada mungkin. Jadi sukurrujah itu tidak digunakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kenapa? Karena kebiasaan mereka makan itu bersama-sama, rame-rame. Di antara sunnah tuh, ikhwan. Ini makan bukan sepiring satu. Kalau kita kan di Indonesia sepiring satu ya, satu piring, satu piring, satu piring. Ternyata di antara sunnah luar biasa dan sampai detik ini orang Arab kalau ingin menghormati tamu, kalau ingin menumbuhkan rasa cinta, mereka makan bareng itu. Satu nampan atau ditaruh di tadi itu. Satu nampan tadi besar, makan bareng-bareng, atau nampan tadi kemudian ditaruh makanannya di sufrah, makan bareng-bareng.
makan bersama-sama menggunakan sufrah. Nah, sufrah atau menggunakan tambahan nampan besar. Jadi bukan makan satu sendiri. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan apa bisa jadi seseorang sekarang itu nggak kenyang-kenyang makan karena makanannya itu satu sendiri di piring. Tapi kalau rame-rame biasa keberkahan itu Allah turunkan di situ. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang disebutkan para ulama tentang masalah hal ini. Jadi di antara sunnah adab sebelum makan disebutkan subhanallah itu meletakkan makanan pada sufrah yang digelar di atas lantai. Karena Nabi SAW melakukan itu subhanallah. Kemudian di antara sunnah adalah makan tidak sambil bersandar. Makan tidak sambil apa? Bersandar. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Bukhari, la akulu muttaki'an. Aku tidak pernah makan sambil bersandar kata Nabi SAW. Innama ana abdun. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Akulu kama ya'kulul abd wa ajlisu kama yajlisul abd. Aku makan sebagaimana layaknya seorang hamba makan dan aku duduk sebagaimana layaknya seorang hamba itu duduk. Kemudian selanjutnya di antara adab sebelum makan apa? Tidak mencela makanan. Ridho. Bersyukur akan makanan ada. Ya cuma tempe. Ya cuma tahu. Ya cuma ini. Bersyukur. Tidak mencela makanan dan ridho. Bersyukur akan atas makanan tersebut. Kalau dia tidak suka makanan tersebut, nggak usah mencelanya. Nabi SAW disebutkan, kata Abu Hurairah, ma'ada Rasulullah SAW ta'aman qat. Rasul SAW itu nggak pernah mencela makanan sama sekali seumur hidupnya. Luar biasa nih. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Kalau beliau suka, beliau makan hidangan tersebut. Kalau beliau nggak suka, beliau tinggalkan. Nggak dicela. Ini apa sih makanan kayak gini jelek banget, gak enak banget. Waduh kacau. Nah, suka dia makan, nggak suka dia tinggalkan. Dulu anak kurang suka. Selesai. Betul ya? Nggak perlu dicela, hina, dina, luar biasa. Nggak perlu, Masya Allah. Dan tadi saya katakan, hendaklah makan bersama-sama tadi. Sama apa keluarga, sama tamu. Dan sampai detik ini orang Arab seperti ini. Kalau menjamu tamu misal. Itu insya Allah Ta'ala sangat jarang kita temukan bahwa makanan itu di atas meja makan satu piring. Insya Allah makan bareng-bareng itu satu nampan atau satu sufrah itu panjang luar biasa. Ternyata di antara ini dilakukan sama ini ngeliwat betul ya? Kan panjang tuh. Itu bagus banget Masya Allah ternyata. Itu sunnah Nabi ternyata subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Abu Dawud dalam hadis yang hasan, "Ijtami'u 'ala ta'amikum yubarik lakum fih." Berkumpullah kalian dalam menyantap makanan kalian itu bersama-sama berkumpul. Karena di dalam makanan bersama itu memberikan keberkahan bagi kalian. Allahu Akbar. Saya ketika di Madinah sama teman-teman biasa makan bareng-bareng. Beli banyak, Masya Allah. Wah, gelar makan. Ini orangnya banyak. Ini kenyang kan nih, subhanallah. Kenyang. Keberkahan Allah Azza wa Jalla berikan luar biasa, Masya Allah. Keberkahan Allah berikan luar biasa. Allahu Akbar. Nah, ini diantara adab-adab sebelum makan. Adab yang kedua, adab ketika sedang makan. Nah, memulai makanan dengan mengucapkan Bismillah. Ini jelas. Memulai makan dengan mengucapkan Bismillah. Mulai makan dengan mengucapkan Bismillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala." Apabila salah seorang di antara kalian hendak makan, maka ucapkanlah bismillah. Fa idza nasiya an yadhkur ismallahi fi awwalihi, apabila dia lupa mengucapkan bismillah di awalnya, di awal makan lupa nih, falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Maka dia katakan bismillahi awwalahu wa akhirahu, atau dalam riwayat lain bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhirnya. Ucapkan bismillah. Karena ketika kita tidak mengucapkan bismillah, maka syaitan akan nimbrung makanan itu. Buat makanan syaitan itu. Kalau kita tidak mengucapkan apa? Bismillah ketika makan. Adab yang kedua ketika hendak makan. Ketika sedang makan. Menggunakan 3 jari tangan. Nah ini menarik nih. Apa maksud menggunakan 3 jari ini? Makan. Nah, yang kedua afwan, makan dengan tangan kanan dan yang terdekat dulu. Jadi sebelum 3 jari ini dulu nih.
Makan dengan tangan kanan dan yang terdekat terlebih dahulu. Makan dengan tangan kanan dan yang terdekat terlebih dahulu. Dari Umar bin Abi Salamah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya gulam, samillah." Wahai anak kecil, ucapkanlah bismillah. Wa kul biyaminik. Makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makan bagian yang dekat dari dirimu. Ini hadis Umar bin Abi Salamah ini apa? Ketika Umar bin Abi Salamah masih kecil, dia makan kemudian tangannya kemana-mana, ngambil sini, ngambil sini, ngambil sini. Maka Rasul mengajarkan adab ini. Wahai anak kecil, ucapkan bismillah ketika engkau makan. Makan dengan tangan kananmu, makan yang dekat dengan dirimu. Pertanyaan, bagaimana kalau makanan yang dekat dengan diri kita itu makanan apa, nasinya doang, sayurnya doang, ayamnya, dagingnya ternyata di sana jauh tuh. Boleh nggak kita ambil? Jawabannya boleh. Jadi maksud Nabi SAW makan yang dekat dengan dirimu, kata para ulama, kalau makanan tersebut sejenis. Makanan tersebut tuh di piring-piring, pisang goreng semua, tahu goreng semua, apa, singkong semua. Nah, ini makan di depan diri kita, nggak usah lihat ke sana, nggak usah rumput tetangga lebih hijau kan gitu ya. Memang sama, sejenis semua sama. Tapi kalau makanan tersebut mutanawwi'ah, macam-macam, ini nasinya di sini, lauknya di sana, sayurnya di sana, kan nggak mungkin kita makan nasi doang, betul ya? Nggak mungkin orang situ makan lauknya doang, itu sayurnya doang, kan nggak? Ini kalau makanan itu sejenis. Adapun kalau makanan tersebut tidak sejenis, maka boleh kemudian untuk apa? Untuk mengambil, walaupun itu agak jauh. Kita minta tolong mungkin dari orang seterusnya. Kemudian tadi saya katakan apa? Makan menggunakan 3 jari tangan, 3 jari tangan kanan. Makan menggunakan tangan kanan tadi, yang kedua, kemudian yang dekat. Yang dekat dengan syarat makanan tersebut apa, sejenis. Kemudian makan dengan menggunakan 3 jari tangan. 3 jari tangan kanan jelas maksudnya. Apa maksudnya di sini, ikhwan? Para ulama menyebutkan nih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan dengan menggunakan 3 jari. Jari apa saja itu? Jari tengah, telunjuk, dan juga jempol. 3 nih. Jari tengah, telunjuk, dan juga jempol. 3 nih. Kata Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan hadis ini yang pertama menunjukkan makanan itu ketika kita makan menunjukkan tidak rakus dan tawadhu. Menunjukkan tidak rakus dan tawadhu. Kemudian yang kedua kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini berlaku untuk makanan yang memang bisa dimakan 3 jari, kurma. Kalau kita berarti gorengan, betul ya. Ini kan bisa diambil 3 jari ini, betul ya. Bisa. Nasi bisa, ya bisa, tapi agak lama, betul ya. Nah ini kalau ternyata makanan tersebut sulit untuk dimakan dari 3 jari, maka diperbolehkan 5-5-nya. Yang penting tangan kanan. Bagaimana tangan kiri? Membantu boleh, tapi nggak boleh makan, nggak boleh menyuapnya. Misal, tangan kiri ini bantu ini, cuma boleh. Tapi yang masuk ke dalam mulut itu tangan kanannya. Yang masuk ke dalam mulut itu tangan kanannya. Makan gorengan mencabai gimana, Ustaz? Tangan kanan dua-duanya. Biasa betul ya, ini gorengannya cabenya. Nah, saya taruh sini, selipin masuk sini. Dua-duanya kanan. Betul ya? Atau makan cabenya dulu, atau makan gorengannya dulu, baru makan ini. Yang penting dua-duanya kanan. Yang masuk ke dalam mulut itu kanan. Kalau tangan kiri membantu boleh, tapi tidak boleh kemudian yang masuk itu tangan kanan. Jadi maksud dari Nabi SAW makan dengan 3 jari tadi menunjukkan ketidakrakusan, menunjukkan ketawaduan, dan makan dengan 3 jari kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari makanan yang bisa kita makan dengan 3 jari. Contohnya kurma, lauk mungkin, betul ya, atau tadi gorengan dan seterusnya. Itu disebutkan para ulama tentang masalah ini. Kemudian juga diantaranya apa? Makan mulai dari pinggir. Nah, ini menarik nih, kawan. Makan mulai dari pinggir dulu. Di antara adab ketika makan nih, makan mulai dari pinggir-pinggirnya. Itu enggak akan dari tengah. Wow, diaduk, seru bener, Masya Allah. Jadi kalau mau lauk itu taruh pinggir dulu itu ya. Jangan langsung dari tengah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, al barakatu tanzilu wasatut ta'am. Keberkahan itu turun di tengah-tengah makanan. Turunnya di mana? Di tengah-tengah makanan. Kalau rame-rame, di tengah makanan.
Kalau satu piring di tengah makanan, kan itu, setengah piring itu. Fakulu min hafataihi, maka makanlah dari pinggir-pinggirnya dulu kata Nabi SAW. Wala ta'kulu min wasatihi, dan jangan kalian makan langsung mulai dari tengahnya. Supaya apa? Supaya keberkahan itu masih ada sampai di akhir. Keberkahan itu supaya masih ada sampai di akhir. Berapa banyak kaum muslimin nggak tahu tentang ini nih, betul deh. Makan padang. Wah, kalau diaduk boleh, silakan diaduk, macam-macam boleh. Tapi mulai makannya pinggir-pinggir. Tuh lihat. Boleh. Tengahnya nanti diamin dulu tengahnya. Baru tengah. Supaya keberkahan itu ada sampai akhir makan. Kemudian tadi tuh, di antara ada apa? Hendaklah menjilati jari jemarinya sebelum dicuci tangannya. Hadisnya tadi, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Apabila salah seorang di antara kalian selesai makan, jangan dia mengusap tangannya dengan membersihkan tangannya hingga dia menjilatnya atau dia jilatkan kepada orang lain. Di antara juga apa tadi, apabila makanan terjatuh hendaklah dibersihkan bagian kotornya kemudian dia makan. Kemudian juga di antara tidak meniup makanan. Tidak meniup makanan kalau masih panas itu tunggu sebentar. Jangan makan minum lagi panas, wah hajar luar biasa. Itu kan di antara menunjukkan jangan diamkan dulu sebentar kan gitu, tidak boleh meniupnya. Dan nanti insya Allah ada juga di dalam hadis ini tentang la yatanafas fil ina, jangan bernafas dengan meniup ketika uh, minum panas gitu. Kemudian di antara pula Pak, menghindari kekenyangan berlebihan. Ini hati-hati nih kawan. Kenyang boleh, kekenyangan berlebihan melampaui batas ini hati-hati. All you can eat. Ini saya nggak bahas tentang hukum all you can eat. Ulama khilaf tentang masalah itu, tapi bukan itu yang saya mau. Tapi kalau orang makan all you can eat, biasanya apa? Wah, cuma 1,5 jam nih makan dari A sampai Z semua luar biasa. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Kekenyangan berlebihan sampai batas. Jangan. Nabi SAW mengatakan, ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batnihi. Tidak ada bejana yang diisi oleh manusia lebih buruk itu daripada perutnya. Hasbu ibnu Adam luqaimat yuqimna sulbahu. Cukuplah bagi anak Adam makan itu beberapa suapan hanya untuk menegakkan tulang punggungnya. Ini kalau bisa. Makan secukupnya berarti. Kita makan untuk hidup, bukan hidup kita untuk makan. Kita makan untuk langsungnya hidup kita, bukan hidup kita makan dulu kerjaan. Enggak. Fa'illam yaf'al. Kalau kalian nggak bisa makan cukupnya tadi untuk menegakkan tulang punggung saja, baik. Fathuluthun li ta'amihi, wa thuluthun li syarabihi, wa thuluthun li nafasi. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Ini enggak kan kita. Kalau tadi all you can eat biasanya apa? Wah, makanan sepertiga atau 2/3, minumnya sepertiga. Nafasnya nggak ada. Cengap habis itu. Sekali lagi saya nggak bahas masalah hukum all you can eat ini nggak saya bahas itu, tapi hati-hati bisa jadi hal tersebut menimbulkan kerakusan dalam diri kita. Akhirnya kekenyangan melampaui batas berlebihan. Alhamdulillah. Dan yang lain. Yang terakhir, adab setelah makan. Tadi kan adab sebelum makan, ketika makan, ini setelah makan. Adab setelah makan, jelas bersyukur akan nikmat makanan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Bersyukur. Doa makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini hadis luar biasa, ya. Ini doa luar biasa. Barang siapa yang membaca doa ini kata Nabi, sesudah makan nih, ma akala ta'aman wa qal. Barang siapa yang makan kemudian mengucapkan doa ini, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makanan ini kepadaku dan telah memberi rizki kepadaku tanpa daya dan upaya kekuatan. Apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka niscaya Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bayangkan, setelah makan, baca doa ini dapatkan ampunan paha. Ampunan apa? Ampunan dosa, luar biasa. Hafalkan ikhwan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wal quwwah. Ada beberapa bentuk doa-doa, salah satu yang paling terkenal ini. Intinya adalah bersyukur dan berdoa setelah makan. Sebelum makan ucapin bismillah, setelah makan ucapin doa ini nih. Bersyukur akan nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada dirinya.
Ini menunjukkan ridha, bersyukur akan yang Allah Azza wa Jalla berikan, subhanallah. Kemudian setelah itu apa? Mencuci tangan setelah makan. Jelas ini, mencuci tangan setelah makan, membersihkan sisa-sisa makanan yang mungkin ada di piring atau di sela-sela giginya atau dia berkumur-kumur dan seterusnya. Nah, ini beberapa adab setelah apa? Setelah makan. Allah alam bisawab, ini mungkin yang bisa saya sampaikan tentang hadis yang ke-6 ini. Semoga diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk bisa meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, izin membacakan pertanyaan Ustadz. Silakan. Ustadz izin bertanya, bagaimana batasan untuk telat atau tidaknya membaca Bismillah? Saya pernah mendengar bahwa apabila makanan tersebut belum ditelan, berarti masih boleh baca Bismillah. Demikian Ustadz, apakah sahih Ustadz? Nah, Allah alam bisawab, kalau kita lihat benar-benar ya, yang lebih aman, memang yang lebih aman ketika makanan itu sudah masuk ke dalam mulut, sebelum makanan itu masuk ke dalam mulut kita ucapkan bismillah. Itu jelas. Jadi ketika mau mulai ini bismillah baru makan. Kan gitu ya? Bismillah baru makan. Kemudian kapan disebut telat? Memang kalau kita lihat secara siyaqul hadis, kita lihat secara tekstual hadis, makan itu kan ketika sudah apa? Masuk mungkin ke kerongkongan, betul ya? Jadi sebelum masuk, kalau dia lupa karena masih ngunyah, nggak ada satupun belum masuk ke dalam tenggorokannya, maka masih boleh untuk mengucapkan bismillah. Kalau kita lihat secara tekstual memang. Tapi sekali lagi yang paling aman kalau kita memang nggak lupa kan itu jelas ya. Jangan kesengajaan ketika di mulut baru mengucapkan bismillah. Sebelum makan, sebelum kita ngambil bahkan makanan itu bismillah. Itu lebih aman kan gitu. Tapi kalau ternyata lupa, sudah ada di mulut kita makanan tersebut, kemudian belum kita ada yang menelannya, wallah alam, insya Allah masih boleh kita mengucapkan bismillah. Masih boleh kita mengucapkan apa? Bismillah. Walaupun misal kalau ternyata dia takut ada, jangan-jangan yang sudah ada yang tertelan, maka diucapkan bismillah ya awwaluhu wa akhirahu. Kalau hadis disebutkan ketika dia lupa mengucapkan bismillah, kemudian dia mengucapkan bismillah ya awwaluhu wa akhirahu, maka syaitan akan memuntahkan makanan yang dia makan dan belum mengucapkan bismillah. Jadi kalau memang secara tekstual hadis kalau kita lihat masih di dalam mulut belum ada yang ditelan, ya boleh mengucapkan bismillah mungkin ya. Tapi kalau dia takut nih, kayaknya sudah ada yang ketelan sudah makan tadi subhanallah ya. Ya bismillah ya awwaluhu wa akhiruhu boleh. Wallahu Masya Allah. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bolehkah habis makan bersendawa? Syukron Ustadz. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan para nabi dan rasul nggak pernah sendawa. Nggak pernah apa? Sendawa. Kenapa? Karena ternyata ini bagi nabi dan rasul itu ternyata sebuah aib bagi nabi dan rasul ya. Tapi bagi manusia biasa, maka hal ini lumrah. Sesuatu yang lumrah. Tapi perhatikan nih, jangan kemudian ketika sendawa di ke orang-orangin tuh ya. Atau kemudian ketika sendawa nggak dia tutup, nggak dia pelankan suaranya. Ini kan adab. Ini menjaga adab. Ketika makan, oh. Ini kalau ini kan adab betul ya, menjaga adab. Ketika dia mau sendawa dia tutup mungkin, dia pelankan dan seterusnya kan gitu ya. Ini enggak ketika sendawa, oh. Ini menjaga adab kalau seperti ini. Tapi kalau khusus Nabi dan Rasul itu nggak pernah sendawa. Karena ternyata bagi Nabi dan Rasul sendawa ini sebuah aib ternyata. Subhanallah. Wallah alam. Bismillah Ustadz, terkait dengan sendawa ini ada beberapa orang yang saya perhatikan setelah sendawa itu mengucapkan Alhamdulillah. Itu bagaimana Nah hukumnya ini, ya Ustadz? nah ini nggak ada dalil nih. Nah ini nggak ada dalil itu. Subhanallah. Saya juga kenapa? Karena kebiasaan gitu mungkin ya. Kebiasaan mungkin karena sendawa itu kenyang betul ya. Padahal ternyata sendawa ini belum tentu makan, bisa jadi dia lambungnya naik gitu.
Jadi tidak ada sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sendawa selesai dari sendawa mengucapkan Alhamdulillah, nggak ada. Subhanallah, saya pernah di Mekah sama salah satu orang Yaman. Kebiasaan orang Indonesia, Alhamdulillah. Dia ngeliatin saya langsung, dari mana tuh dalil itu? Hah? Wih, betul juga ya, Subhanallah. Nggak ada dalil itu. Kebiasaan. Nah, namanya yang kita tahu bersama kalau mengkhususkan perbuatan dalam masalah agama ini, maka dalilnya pun harus khusus. Itu lain cerita, Subhanallah. Maka tidak ada dalil yang sahih sama sekali ketika selesai sendawa mengucapkan Alhamdulillah. Walaupun itu setelah makan. Kalau setelah makan, ya doa setelah makan tadi. Betul ya? Doa setelah makan. Bukan gara-gara sendawanya maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Eh, oh, masih pertanyaan mengenai sendawa nih, Ustadz. Jadi sebaiknya apakah sendawa ditahan ya, Ustadz? Betul, sahih itu yang saya katakan, tahan. Tapi tahan ini bukan kemudian nggak boleh sama sekali kita keluarkan, enggak. Ini perkara sesuatu mubah, tapi jangan sampai adab kita tidak jaga ketika sendawa. Itu aja maksudnya. Kita tahan, kita pelankan atau kita tutup kan gitu ya. Ini sendawa sekenceng-kenceng, masya Allah. Ini kan adab maksudnya ya, sesuatu adab di situ. Allah. Ya, baik, Ustadz. Sepertinya kita bisa lanjut ke topik yang lain dari sendawa. Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Apabila ada seseorang yang mencela makanan, misalnya, nggak enak rasanya, tetapi akhirnya dimakan juga makanannya itu. Hukumnya bagaimana, Ustadz? Syukur. Ini yang tadi tuh. Salah satu adab ketika makan jangan mencela, bahkan luar biasa ya kawan. Imam Nawawi rahimahullah taala ketika menjelaskan hadis tadi Abu Hurairah, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan seumur hidupnya. Kata Imam Nawawi, salah satu bentuk mencela makanan tapi tidak haram, nggak haram, hukumnya makruh adalah ketika mengomentari makanan ini keasinan, ini kemanisan, ini ke apa ke ini dan seterusnya kan gitu. Ini nggak sampai haram. Ini tidak sampai derajat haram ya. Tapi saking tingginya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah mengomentari makanan seumur hidupnya sama sekali. Bayangkan, nggak pernah mengatakan ini keasinan nih, ini kemanisan nih. Sekali lagi ini tidak haram, apalagi dia misal seorang chef yang ingin menjaga kualitas makanan, ngomong kepada anak buahnya, ini kasinan nih, jangan kayak gini, ini kemanisan nih, silakan boleh. Tapi saking tingginya akhlak Nabi, Nabi tidak pernah mengomentari makanan seumur hidupnya sama sekali. Bahkan ketika Nabi SAW diminta untuk mengomentari makanan, beliau mengomentari dengan istimewa. Ketika Khalid bin Walid makan dhab itu kadal gurun. Kadal gurun bukan kadal di sini ya, biawak gurun. Kalau biawak di sini nggak boleh haram, tapi kalau biawak gurun, dhab ini halal, makannya rumputan, hidupnya di gurun. Sampai sekarang dijual di negeri-negeri Arab. Nabi Khalid bin Walid makan dhab, dengan nikmat, dengan lahapnya luar biasa. Rasulullah nggak makan, lihatin. Maka Khalid bin Walid mengatakan, ya Rasulullah, haramun hu? Apakah ini haram Rasulullah sehingga engkau nggak makan maksudnya? Apakah ini haram? Rasul diminta untuk mengomentari makanan. Rasul nggak katakan saya Nabi masa makan kadal. Enggak. Rasul mengatakan apa? Enggak. La ajidu fi qaumi, tapi makanan ini nggak pernah aku temukan di kaumku. Sehingga aku nggak biasa makan makanan ini. Subhanallah. Rasul diminta untuk mengomentari makanan, komentarnya pun istimewa akhlak. Kita jalan jauh luar biasa sampai situ kemudian ngantri lama datang keasinan. Waduh, konser tunggal itu luar biasa betul deh. Hati-hati nih, jaga adab kita. Ditambah lagi tadi, ini jilat di ludah sendiri nih. Sudah dibilang nggak enak, habis makanan. Kenapa? Lapar. Dia suka dia makan, nggak suka ditinggalkan. Ini adab ya, kawan. Ini adab. Adab subhanallah. Jangan sampai mencela, apalagi sampai berlebihan dan seterusnya. Itu lain cerita, subhanallah. Nah, berat tuh untuk tidak mengomentari makanan tuh berat tuh. Kita makan di situ ya, oh janganlah, kenapa nggak enak? Waduh, bahaya nih. Berat itu luar biasa, tidak mengomentari makanan tuh berat ternyata. Tapi kalau mencela jangan. Beda mengomentari sama mencela ya. Kalau mencela jangan. Mencela jangan sudah. Kalau kita suka kita makan, kita nggak suka kita tinggalkan. Saya kurang suka, selesai boleh. Wallah a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Ustadz, sebelum lanjut ke pertanyaan di kolom chat, mungkin ada umahat atau jamaah yang ingin bertanya langsung ke Ustadz, kami persilahkan. Apakah ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya Ustadz.
Eh, Silakan. Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana kalau kita beli makanan, sewaktu makanan itu tidak enak dan kita buang, bagaimana hukumnya? Mungkin tidak enak banget kali ya Ustadz. Nah, wallah alam bisawab, yang lebih ahsan kayak gini, lebih ahsan dibungkus kasih orang. Nanti orang nggak enak, Ustaz. Bisa jadi orang lain suka dengan makanan itu. Kan kita nggak tahu, betul ya? Kita nggak suka, orang lain suka, kan gitu ya? Itu lebih ahsan. Itu lebih ahsan. Kalau maksudnya kalau makanan itu masih bisa dimakan sama orang lain, misalnya contoh, kita nggak suka, kita di Nabi SAW nggak ngeliat, nggak makan itu. Tapi Khalid boleh makan. Nabi nggak suka bisa bisa jadi makanan tersebut, Khalid suka. Ada makanan-makanan yang kalau kita makan nggak suka benar-benar. Tapi sebagian orang ternyata suka makanan itu. Betul ya? Terlalu asam misalnya. Ternyata ada orang yang suka luar biasa dengan asam itu. Terlalu pedas misalnya. Ada orang yang suka tentang masalah itu. Maka Allah alam yang lebih baik tentang masalah itu. Sebelum kita buang nih, sebelum kita buang, kita lebih baik kita bungkus, kita kasih orang. Bisa jadi itu lebih bermanfaat bagi orang orang lain, itu lebih ahsan. Itu lebih apa? Lebih ahsan. Allah alam. Insya Allah, pertanyaan berikutnya Ustadz, bagaimana terkait dengan halal tidaknya makanan, bagaimana hukum apabila kita makan di restoran yang belum ada izin halalnya? Lain halnya dengan apabila kita makan misalnya mie ayam di pinggir jalan yang bahan-bahannya mungkin sudah terlihat halalnya, tapi kalau di kafe kan menunya variatif, jadi kita tidak bisa tahu apa saja bahannya, tapi belum ada sertifikasi halalnya. Bagaimana hukumnya Ya. Ustaz? Nah, ini ada yang la ifrat wa la tafrit. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh kurang juga. Maksudnya berlebihan apa? Mau halal, mau haram, hantam semuanya, nggak ada urusan. Nasi goreng kita ngelihat jelas dengan depan mata kepala kita pakai angcu, kita tetap makan, nggak boleh. Itu jelas. Itu apa? Oh, nggak apa-apalah. Ngucapin Bismillah juga ntar halal, nggak boleh. Nggak boleh kurang, nggak boleh apa kurang juga. Maksudnya apa? Pokoknya kalau makanan restoran yang nggak ada MUI-nya saya nggak mau makan, nggak bisa. Kenapa? Al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal tentang masalah apa muamalah itu boleh. Contohnya tadi hukum asal tentang masalah makanan, karena kita hidup di kaum muslim ini. Kita hidup di negara mayoritas muslim. Hukum asalnya halal. Kalau kita mau pusingkan ke situ, coba ayam yang kita beli, daging kita beli, ini diucapin bismillah nggak orangnya ya? Wah, tambah pusing tuh. Itu dia. Enggak, hukum asalnya halal. Al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal tentang masalah ini, karena ada orang berlebihan masalah ini nih. Pokoknya kalau restoran yang nggak ada MUI-nya, saya nggak mau datang. Loh. Terus yang di pinggir-pinggir jalan pecel lele dan seterusnya macam-macam, itu kemana ada MUI-nya kan gitu. Sedikit doang ada mungkin. Nah, mungkin mereka ngurus itu mungkin mahal dan seterusnya. Hukum asal tentang masalah itu, hukum asal tentang masalah makanan halal di negeri Muslim itu halal, nggak boleh. Nggak boleh kita mengharamkan sesuatu yang hukum asalnya halal. Perhatikan baik-baik ini. Jadi nggak boleh berlebihan, nggak boleh kurang juga, tengah-tengah gitu. Misal daerah tersebut memang daerah yang kita tahu daerah kebanyakan apa? Mayoritas bukan muslim misal. Kemudian ada makanan-makanan di situ. Oh, kita nggak tahu yang masaknya juga bukan muslim dan seterusnya. Ini ragu mungkin kita, betul. Tapi kalau kemudian daerah muslimi kebanyakan betul ya. Kemudian yang ini juga muslim dan seterusnya, akan tidak ada masalah. Jadi tidak harus restoran tersebut ada MUI-nya, enggak. Atau kita tanya, Mbak ini halal nggak? Halal. Makan, boleh, kata para ulama. Boleh. Disebutkan para ulama. Mbak, atau tanya langsung, Mbak ini pakai mirin nggak? Mbak ini pakai angciu nggak? Mbak ini pakai ini nggak misal? Boleh sebenarnya. Tapi kalaupun tidak bertanya atau bertanya tentang masalah halal, itu pun boleh juga. Karena kita mayoritas muslim tentang masalah ini. Walaupun saya katakan tadi banyak orang-orang yang tidak bertakwa tentang masalah hal tersebut. Jadi untuk kehati-hatian ihtiyatan kita tanya, boleh ini halal atau enggak? Halal. Makan. Hukum asalnya halal. Hukum asalnya apa? Halal. Ini pakai angcu enggak? Enggak. Ini pakai ini enggak? Enggak. Makan. Kayak gitu. Jadi tidak harus ada MUI-nya kemudian baru kita makan. Enggak. Itu merembetnya kemana-mana itu. Kita bisa meyakini dari mana ayam yang kita makan ini orang yang ucapin di rumah potong itu mengucapkan bismillah. Kita bisa meyakini dari mana sapi, kambing yang kita makan ini orang yang ucapin ini ucapin bismillah. Dari mana kita tahu? Al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal dalam masalah suatu masalah muamalah masalah dunia boleh. Kecuali ada dalil yang menjadikan itu nggak boleh. Itu lain cerita. Jadi hukum asalnya boleh. Jadi nggak boleh berlebihan, nggak boleh kurang juga, tengah-tengah. Lalu itu selalu tengah-tengah. Karena saya lihat banyak orang yang berlebihan masalah ini nih. Pokoknya kalau nggak MUI saya nggak mau. Nah, MUI bukan standar ini.
Bukan standar, maksudnya bukan standar itu halal kan gitu. Hukum asal tentang masalah makanan itu halal. Itu halal jelas subhanallah. Jadi tidak boleh berlebihan, nggak boleh juga kurang, tengah-tengah. Proporsional itu paling paling benar itu, dan itulah ahlus sunnah. Dan itulah ahlus sunnah. Allah. Baik, Masya Allah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita makan satu di restoran yang ada homernya, yang kedua di restoran yang dipajang di dalamnya tanda salib? Kalau yang kedua tanda salib nggak ada masalah selama itu makanan itu halal dengan syarat. Mau dipanjang tanda salib, selama makanannya makanan halal, silahkan. Tapi kalau yang pertama ada khamernya nggak boleh. Nabi SAW menyebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaq'ud ala ma'idati yudaru fihi 'alail khamr." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia duduk di tempat yang disajikan khamr, dihidangkan khamr di situ. Nggak boleh. Jadi kalau restoran tersebut ternyata menjual khamr, kita tahu, nggak boleh kita makan di situ. Tapi misal dia jual khamr, makanannya halal. Nah, ini boleh kita take away. Dengan syarat benar-benar makanannya halal ya. Kita pastikan makanannya halal, nggak pakai khamr tadi itu. Boleh kita take away, tapi kita nggak boleh makan di situ. Kita nggak boleh makan di situ. Karena Nabi menjelaskan dengan gamblang itu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia duduk di tempat yang dihidangkan khamr di dalam. Ini khamr saja. Nggak masalah tanda salib, tidak masalah yang lain, tapi khamr. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Kecuali tempat tersebut nggak ada lagi, misal kita di atas pesawat, pesawat tersebut menyediakan khamr, terus nggak mau makan, kan nggak mungkin, betul ya? Itu lain cerita kalau seperti itu. Tapi kalau banyak restoran, masya Allah yang halal, maka pilih yang halal. Pilih yang nggak disediakan khamr, nggak dipajang khamr, maka pilih yang seperti itu. Wallah. baik, Masya Allah. Ustadz, pertanyaan berikutnya, Ustadz izin bertanya, bagaimana apabila kita lupa sama sekali baca Bismillah sampai makanannya habis? Hukumnya Sampai bagaimana? makanannya apa? Sampai makanannya habis kita lupa baca Bismillah. La ilaha illallah. Lupanya berhabis subhanallah. Allah alam besar ya. Tetap dia baca mudah-mudahan. Karena kata-kata Nabi SAW, apabila dia lupa mengucapkan bismillah di awal, maka ucapkanlah faliyakul. Maka kan apabila dia lupa, berarti hadisnya disebutkan ketika ingat mengucapkan itu. Walaupun makannya sudah habis, bismillah, nggak ada masalah. Dia ucapkan bismillahi awwaluhu wa akhirahu atau bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Semoga dengan itu menjadikan syaitan yang makan makanan kita tadi muntahkan gitu. Sehingga dengan itu makanan yang kita makan menjadi keberkahan bagi makanan kita. Walaupun itu sudah habis, Allah alam, nggak apa-apa ucapkan bismillahi awwaluhu wa akhirahu. Allah alam. Baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustadz. Ustadz izin bertanya, di sekolah anak saya sering diadakan makan jamaah untuk menerapkan sunnah makan kepada anak-anak. Namun ada kalanya ada penyakit menular misalnya gondongan atau cacar yang menimpa anak-anak saat periode itu. Apakah boleh Ustadz untuk keamanan kesehatan anak-anak makan jamaah itu sementara ditangguhkan sampai keadaan aman kembali? Jelas boleh ya. Kalau penyakit lagi tersebar sama seperti kemarin COVID dan seterusnya, jangan mencari masalah malah. Subhanallah, boleh la dharara wa la dhirar. Tidak boleh memadaratkan dan tidak boleh memberikan madarat kepada orang lain, menimbulkan madarat bagi diri sendiri, memadaratkan orang lain itu nggak boleh jelas. Kalau kita tahu tadi gondongan lagi tersebar, campak lagi tersebar, cacar lagi tersebar, ya jangan dulu, tunda dulu makan itu, makan bersama-sama dulu kan gitu ya. Tunda dulu, bahkan tadi karantina yang apa yang sakit tadi sampai benar-benar sembuh kan gitu. Dan itu Islam mengajarkan tentang masalah tersebut. Nah, itu jelas dibolehkan, bahkan menolak kemadaratan itu lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Menolak kemadaratan, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak madarat, menolak keburukan itu lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Ketika makan barang ada sunnah Nabi, jelas maslahat, tapi ada madarat. Kalau tentang masalah itu maka itu lebih didahulukan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Lagi Bu? Cukup Ustadz, semua Baik. pertanyaan sudah alhamdulillah sudah terjawab. Mohon nasihat terakhir dari Ustadz untuk menutup kajian hari ini. Baik, barakallahu fikum ikhwan.
Dari hadis ini, ikhwan, kita pelajari tadi banyak luar biasa tentang Islam, menunjukkan bagaimana kesempurnaan Islam, kewajiban seseorang untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, tawadhu, dan seterusnya luar biasa, masya Allah. Ini semua tidak lain tidak bukan apapun yang Allah dan Rasulnya perintahkan ataupun larang dalam diri kita, pasti di dalamnya penuh dengan berbagai macam hikmah. Maka seseorang yang menjalankan sunnah Nabi SAW pasti di dalamnya penuh dengan keberkahan hidupnya dunia akhirat. Dan siapapun orang yang meninggalkan sunnah Nabi SAW, maka pasti Allah akan jauhkan dari keberkahan hidupnya dunia akhirat. Maka lihat dari kita masing-masing. Mungkin kita lihat ini sepele dan seterusnya. Banyak kaum muslimin yang nggak tahu. Disebutkan tidak ada pada makan berapa banyak kaum muslimin yang nggak tahu masalah itu. Nah, itu kita berilmu dengan tidak berilmu itu pasti berbeda. Pasti berbeda. Luar biasa, Masya Allah. Dengan kalau kita niatkan tadi itu, sebelum makan, ketika makan, setelah makan, itu mengucapkan apa menjalankan sunnah Nabi, semua itu pahala semua isinya. Dalam makan bisa dapat pahala luar biasa banyak. Dalam minum bisa dapat pahala luar biasa banyaknya. Makanya pasti akan berbeda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Wallahu taala alam bissawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Kewajiban bagi diri kita terus berilmu akan ilmu agama Allah, mengamalkan ilmu tersebut sehingga Allah bisa berikan berbagai macam kebaikan, keberkahan dalam kehidupan kita dunia akhirat. Semoga Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di surga Firdausnya sebagaimana Allah kumpulkan kita di kajian online ini. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz, barakallahu fiik atas materi hari ini. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair, Bu. Saya izin naf. Baik Ustadz, sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, umat semua, kajian hari ini sudah selesai. Saya izin untuk mengakhiri Zoom hari ini. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.